Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sari Andini dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian. Manajemen strategi adalah serangkaian proses penetapan atau penentuan formulasi arah, metode, kebijakan, tujuan, dan berbagai aspek lain dalam suatu manajemen organisasi untuk memastikan implementasi dan aktualisasi manajemen dan organisasi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Hierarki manajemen strategi. Yang pertama, tingkat korporasi. Strategi di tingkat korporasi berkaitan dengan rasionalitas dalam suatu korporasi. Tingkat korporasi itu sendiri mencakup dewan direksi dan eksekutif. Pada tingkat korporasi, manajer bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan kinerja perusahaan, pemeliharaan citra perusahaan, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajer di tingkat ini juga melakukan penetapan sasaran dan perumusan strategi yang meliputi bidang kegiatan dan fungsional dari berbagai bisnis yang dijalaninya. Selanjutnya, tingkat strategi. Di bagian tengah hierarki, pengambilan keputusan dilakukan di tingkatan bisnis dengan strategi yang dinamakan sebagai strategi kompetitif atau strategi SBU atau strategi business unit. Pada dasarnya, strategi SBU berkaitan dengan persaingan produk di pasar. Manajer yang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkatan ini disebut sebagai manajer bisnis dan korporasi. Manajer bisnis dan korporasi akan menginterpretasikan rumusan arah serta visi, misi, dan tujuan di tingkat korporasi ke dalam bentuk sasaran dan strategi konkret di setiap unit bisnis. Lalu, tingkat fungsional. Strategi di tingkat fungsional ini berhubungan dengan penginterpretasian peran dari fungsi ataupun departemen dalam pengimplementasian strategi kompetitif, sehingga setiap strategi fungsional itu sendiri akan diarahkan oleh strategi kompetitif yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, setiap strategi kompetitif akan ditranslasikan ke dalam bentuk strategi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan bidang-bidang fungsional lainnya. Manajer yang melakukan pengambilan keputusan di tingkat fungsional disebut sebagai manajer fungsional, seperti manajer pemasaran, manajer produk, dan sebagainya. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Yang pertama, analisis lingkungan. Tujuan utama dilakukannya analisis lingkungan adalah untuk mengidentifikasi peluang atau opportunity yang harus segera mendapat perhatian serius, dan pada saat yang sama, perusahaan menentukan beberapa kendala ancaman yang perlu diantisipasi. Dalam melakukan analisis terhadap lingkungan usaha, hal penting yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi beberapa variabel pokok yang mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan. Hal itu berarti perusahaan hanya berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah variabel secara terbatas atau relevan dan tidak sampai terjerumus untuk berusaha menganalisis sebanyak mungkin variabel atau infinite. Analisis lingkungan perusahaan biasanya terdiri dari dua komponen pokok, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Jenis lingkungan eksternal perusahaan meliputi lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan internal adalah sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Selanjutnya, misi dan tujuan perusahaan. Misi merupakan suatu tujuan khas yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya dan mengidentifikasi cakupan operasi dari perusahaan itu sendiri.
Misi biasanya menguraikan karakteristik produk, pasar, dan teknologi perusahaan. Dengan misi, perusahaan mampu mengoptimalisasi seluruh potensinya untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam perumusan misi adalah spesifikasi produk atau jasa, spesifikasi pasar utama, dan spesifikasi teknologi. Ketiga komponen ini tidak dapat dilepas dari rumusan misi. Tujuan. Blue mendefinisikan tujuan sebagai hasil akhir yang dicari ataupun dicapai oleh organisasi dengan kemampuan dan berbagai aktivitasnya. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan yang kemudian dijadikan sebagai landasan perusahaan tersebut dalam menyusun kebijakan, arah, dan strategi agar dapat mewujudkan pencapaian. Selanjutnya, perumusan strategi. Strategi ditentukan agar organisasi mampu memiliki daya saing strategis dan mendapatkan laba yang tinggi. Untuk menetapkan strategi yang tepat, perusahaan perlu menganalisis lingkungan eksternalnya, mengidentifikasi peluang dan tantangan di dalamnya, menentukan komponen inti dari sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya, serta menetapkan strategi yang tepat baginya atau strategi formulation. Selanjutnya, penerapan strategi. Penerapan strategi merupakan suatu tindakan mengelola beragam sumber daya organisasi serta mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatannya melalui beberapa strategi tertentu yang telah ditetapkan. Kesuksesan penerapan strategi akan ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan manajer yang bersangkutan. Selanjutnya, pengevaluasian. Pengevaluasian merupakan tahapan di mana manajemen berupaya memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara tepat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengevaluasian strategi ialah proses pembandingan hasil dari pengimplementasian strategi dengan tingkat ketercapaian tujuannya. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian strategi merupakan suatu tindakan mengendalikan strategi yang diimplementasikan, mengidentifikasi masalah ataupun perubahan yang timbul, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengendalian strategi itu sendiri memiliki 4 jenis utama, yakni pengendalian asumsi, pengendalian implementasi, pengawasan strategi, dan pengendalian peringatan khusus. Selanjutnya adalah model manajemen strategi. Yang pertama, Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi pada dasarnya merupakan sebuah siasat untuk menaklukkan pesaing melalui tawaran fitur produk yang inovatif dan selama ini diabaikan oleh para pesaing. Blue Ocean adalah kebalikan dari Red Ocean, di mana semua kompetitor memberikan tawaran fitur produk yang seragam, sama, dan semua saling memperebutkan pasar yang juga sama. Selanjutnya, SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Berdasarkan model strategi SWOT, suatu perusahaan dapat menetapkan strategi menggunakan matriks yang paling dibutuhkan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.